Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. The Honorable Miss Asy Rosnaningsih as lecturer of English for Children courses and my happy classmates. Please introduce I am Julia Fatrani as the moderator and third speaker and my colleagues Fadila Asih Haningtyas, Hofi Farizkiyah, Anbar Nisrina, and Adinda Bilkis Azizah. Today, we will bring material about peserta didik EYL dan guru EYL. For the next few minutes, at the end of the presentation, we will open a questions and answer session for the three first people. Then, let's start today's presentation. Sebelum masuk lebih jauh, kita harus tahu dulu nih apa itu peserta didik. Peserta didik adalah individu yang tengah belajar untuk mengembangkan 4 keterampilan dasar berbahasa Inggris mereka, seperti speaking, reading, listening, and writing. Mereka memiliki rentang umur yaitu berkisar antara 6-12 tahun atau usia sekolah dasar. Sementara itu, guru EYL adalah seseorang yang mengajarkan bahasa Inggris kepada peserta didik dengan suatu metode atau strategi tertentu agar mereka dapat menguasai keempat keterampilan dasar tersebut. Peserta didik EYL ini berusia 6-12 tahun. Menurut Suyanto 2015.15, pembelajaran ini dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu younger group atau lower classes atau peserta didik berumur antara 6-8 tahun atau berada di tahapan kelas 1, 2, dan 3. Dan older group atau upper classes. Peserta didik ini berumur dari 9-12 tahun atau berada dalam tahapan kelas 4, 5, dan 6 sekolah dasar. Selanjutnya, ada range usia. Menurut Suyanto, para pembelajar ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang pertama, younger group, lower classes. Peserta didik ini berusia antara 6-8 tahun atau berada dalam tahapan kelas 1, 2, dan 3 SD. Yang kedua, ada older group, upper classes. Peserta didik ini berusia dari 9-12 tahun atau berada dalam tahapan kelas 4, 5, dan 6 SD. Sementara Scott dan Itzerberg pada tahun 1990 membagi range peserta didik EYL menjadi 2 kelompok usia, yaitu 1. Level 1 atau tingkat pemula dengan umur 5-7 tahun. Yang kedua, level 2 atau tingkat lanjutan dengan umur 8-10 tahun. Kelompok level 2 bisa juga disebut beginners jika mereka baru saja memulai belajar bahasa Inggris pada usia tersebut. Jadi, kesimpulannya harus melihat terlebih dahulu mata pembelajaran bahasa Inggris dimulai dari kelas berapa untuk dapat memberi level yang tepat pada peserta didik EYL tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri peserta didik EYL. Ada 10 ciri khusus kebahasan yang dimiliki oleh peserta didik EYL, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sikap egosentrik yang tinggi terletak pada usia 5-7 tahun. Mereka cenderung menghubungkan apa yang mereka pelajari atau yang mereka lakukan dengan dirinya sendiri. Contohnya menggunakan kata my family, my house, my hobby. Seiring dengan pertambahan usia, pada usia 8-10 tahun, mereka mengalami transisi dari sikap egosentrik ke resiprosity atau timbal balik. Mereka sudah mulai dapat memperhatikan orang lain dan terbuka untuk komunikasi secara 2 arah. Contohnya, perubahan dari I dan my menjadi you dan your yang ditunjukkan untuk teman sebaya. Yang kedua, masih sulit membedakan hal yang konkret dan abstrak terletak pada usia 5-7 tahun. Pada saat guru memperkenalkan sebaiknya diawali dengan hal-hal yang konkret, tidak mengandalkan dari penjelasan lisan saja, namun disertai dengan objek atau gambar yang nyata. Benda-benda atau objek tersebut dapat dijadikan dalam bentuk nyanyian dan menunjukkan langsung seperti benda di kelas. Contohnya dengan lagu.
This is the window. Ketika mereka bertambah usia 8-10 tahun, kebanyakan sudah dapat membedakan mana yang fakta dan fiksi, juga sedikit mengerti tentang hal yang abstrak. Pada usia 10 tahun, mereka sudah dapat disebut anak yang matang dengan kedewasaan di satu sisi dan kekanak-kanakan di sisi lainnya. Yang ketiga yaitu cenderung imajinatif dan aktif. Peserta didik cenderung menyukai pembelajaran melalui permainan, cerita maupun lagu atau sering disebut recreational time out activities. Sebagai contoh, dalam permainan ada kebutuhan untuk berkomunikasi mendorong anak untuk berbicara, misalnya dengan belajar menggunakan vowels dan penggunaannya. A dengan E, let's go versus pets go atau blue eyes versus blue pies. Yang keempat adalah perasaan mudah bosan. Peserta didik pada lower classes mempunyai tingkat konsentrasi dan perhatian yang pendek, maka kegiatan pembelajaran oleh guru harus bervariasikan setiap 10-15 menit sekali. Sementara peserta didik pada upper classes sudah bisa berkonsentrasi lebih lama, namun variasi guru masih tetap dibutuhkan agar mereka tetap termotivasi untuk mengikuti pelajaran. Yang kelima yaitu kehidupan yang penuh warna dan keceriaan. Tugas dan aktivitas yang disertai dengan gambar yang menarik dan berwarna-warni. Sebagai contoh penggunaan media flashcard dan puppets. Sedangkan keceriaan bisa dalam bentuk menyanyikan lagu sambil belajar kosakata dan frasa yang diulang-ulang akan membuat mereka mudah mengingat kata tersebut dalam waktu yang singkat. Yang keenam yaitu menyukai cerita. Melalui cerita, siswa dilatih untuk memusatkan perhatian pada konteks secara keseluruhan daripada jika dinyatakan kata per kata. Dalam kegiatan ini, anak dapat belajar bahasa Inggris dengan menyimak atau menerima informasi yang terkandung di dalamnya. Yang ketujuh, pengerjaan tugas bagi lower classes lebih didominasi dengan mengerjakan tugas secara sendiri atau dengan teman terdekat di kelasnya. Peserta didik sangat bersifat self-centered hingga umur 7 tahun. Pada usia 8-9 tahun, mereka sudah belajar bekerja sama dengan orang lain atau in pairs atau in groups. Mereka merasa lebih aman jika mengerjakan tugas bersama sesuai dengan kemampuannya karena bisa saling membantu dan mengkoreksi. Yang kedelapan, peserta didik usia 8-10 tahun cukup memiliki kesadaran dan kesiapan dalam berbahasa baik dari bahasa ibu menuju bahasa asing atau bahasa Inggris. Unsur-unsur penataan bahasa seperti intonasi, isyarat, ekspresi wajah, dan berbagai gerak akan membantu mereka untuk lebih cepat mengerti suatu kata atau kalimat dalam bahasa asing yang belum mereka ketahui. Yang kesembilan, menyukai percakapan intrinsik untuk berinteraksi dan berbicara tentang apa yang dimiliki. Guru atau orang dewasa harus mendorong anak untuk menggunakan bahasa Inggris secara kontinu, baik di dalam maupun di luar kelas atau level of exposure. Yang terakhir yaitu pemikiran aktif. Peserta didik senang belajar sesuatu termasuk juga belajar bahasa dengan cara melakukan sesuatu. Learning by doing. Misalnya bermain atau bernyanyi dengan menggerakkan anggota tubuh untuk memberi isyarat atau memberi makna ungkapan yang diucapkan. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik EYL. Nah, menurut Suyanto, 2015 halaman 21-22, faktor yang mempengaruhi peserta didik EYL yaitu ada yang pertama bahasa ibu. Nah, bahasa ibu itu berupa insting, karakteristik, dan keterampilan yang sudah terbentuk dalam mempelajari bahasa ibu sangat membantu anak mempelajari bahasa baru atau dalam hal ini bahasa Inggris. Yang kedua itu ada bahan ajar. Bahan ajar hendaknya dapat menstimulasi peserta didik untuk belajar aktif dengan tujuan yang jelas dan bermakna dengan instruksi yang jelas pula. Latihan, tugas, dan kegiatan belajar harus melibatkan siswa secara keseluruhan. Yang ketiga itu ada interaksi sosial.
Nah, jarak di antara guru dan peserta didik dapat dikurangi dengan adanya kegiatan pembelajaran yang mudah dan menyenangkan, sehingga komunikasi antar peserta didik akan meningkat seiring dengan kepercayaan diri yang naik. Dan yang keempat ini ada media pembelajaran. Pada stage awal, anak menyukai media pembelajaran yang bersifat visual. Penggunaan alat bantu ajar atau media yang disarankan adalah benda konkret atau nyata. Gambar, puppets, dan miniatur dapat membuat penyajian materi lebih menarik dan menyenangkan. Dan yang terakhir yaitu ada latar belakang keluarga. Ketersediaan kamus, buku, dan fasilitas lain di rumah serta support orang tua juga berpengaruh terhadap pemerolehan bahasa loh. Kemudian di chapter 2 ini ada guru EYL. Nah, guru EYL mempunyai karakteristik loh, yaitu sesuai dengan tugas dan peran dari guru bahasa Inggris untuk peserta didik pemula atau EYL, maka diperlukan guru yang memiliki beberapa karakteristik, yaitu seperti menurut Suyanto 2015 halaman 30 sampai 31, yaitu karakteristik guru EYL. Yang pertama, ada ramah dan menyenangkan bagi siswa. Tidak pelit memberikan pujian dan penghargaan jika peserta didik mengerjakan tugas dengan baik dan membuat mereka merasa nyaman berada di dekat guru tersebut. Dan yang kedua ini adalah memiliki semangat tinggi dan kreatif dalam menumbuhkan minat belajar siswa dan mempertahankan rasa senang mereka. Karakteristik yang harus dimiliki oleh guru EYL yang selanjutnya yaitu pandai bercerita. Kemampuan ini sangat penting sekali mengingat daya imajinasi peserta didik sangat tinggi yang juga disesuaikan dengan usia mereka. Nah, dengan kegiatan bercerita, anak dapat belajar bahasa Inggris, menerima informasi yang guru berikan dengan cara menyimak. Karakteristik yang selanjutnya yaitu menyukai humor. Di sini, sebisa mungkin para guru menciptakan situasi kondisi belajar yang mengasyikkan dan tidak membuat peserta didik merasa takut dan tegang. Kenapa? Karena peserta didik yang dihadapinya adalah anak dengan tahap usia yang cenderung suka kegembiraan. Dan karakteristik yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu menggunakan bahasa yang sederhana. Guru harus bisa menyederhanakan bahasa mereka agar anak tidak terlalu kaget mendapatkan bahasa barunya yaitu bahasa Inggris, karena sebelumnya mereka lebih banyak menggunakan bahasa pertama bahasa ibu. Guru bisa menyederhanakan bahasa mereka dengan singkat dan jelas agar mudah dipahami siswa. Adapun beberapa teacher talk yang dapat digunakan guru di dalam pembelajaran seperti di kegiatan awal yaitu Hello morning student, dan di kegiatan inti seperti Open your books, dan adapun juga seperti contoh pujian seperti good, try again, don't worry, dan lain sebagainya. Slide selanjutnya yaitu pengelompokan guru EYL. Secara garis besar, guru EYL adalah guru yang mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak. Namun pada praktik pengajarannya, khususnya di Indonesia ini, guru EYL dibagi menjadi 3 golongan menurut Suyanto. Pertama, yaitu guru sekolah dasar atau guru kelas, tetapi tidak memiliki latar belakang pendidikan bahasa Inggris dan ditugaskan oleh kepala sekolah untuk mengajar bahasa Inggris. Yang kedua, yaitu guru yang memiliki latar belakang pendidikan bahasa Inggris, tetapi tidak atau belum memiliki pendidikan bahasa Inggris khusus anak-anak. Dan yang terakhir, yaitu guru yang memiliki kemampuan bahasa Inggris untuk anak-anak, terutama untuk anak sekolah dasar.
Setelah membaca tentang beberapa kategori guru EYL, maka selanjutnya kita akan melanjutkan untuk mendalami tentang tugas apa saja yang harus dilakukan oleh seorang guru EYL. Di slide berikutnya, menurut Pehin dan Power 1990, akan menjabarkan beberapa tugas yang harus dilakukan seorang guru EYL. Tugas guru EYL atau English Young Learners itu mempunyai 12 tugas. Yang pertama, pelajari nama anak-anak sejak hari pertama. Jadi seorang guru itu harus mempelajari nama anak-anaknya yang ia didik dari hari pertama mengajar. Yang selanjutnya itu tentukan aturan-aturan di kelas yang harus dipatuhi sejak awal. Jadi seorang guru itu harus menentukan aturan-aturan di kelas terlebih dahulu. Selanjutnya yang ketiga yaitu gunakan bahasa ibu untuk instruksi yang sulit. Jadi instruksi itu harus jelas agar anak tidak ragu-ragu dalam mengerjakan latihan atau tugasnya. Yang keempat, berikan semangat pada anak-anak untuk menggunakan bahasa Inggris sebanyak mungkin. Jadi memberikan semangat tuh biar dia pede melakukan bahasa Inggrisnya, mengucapkan bahasa Inggris. Tugas guru EYL yang kelima yaitu pertahankan minat anak dengan kegiatan yang bervariasi. Jadi tuh pertahanin minat-minat anak dengan kegiatan yang bermacam-macam, jadi nggak cuma satu kegiatan. Yang selanjutnya yaitu gantilah pasangan atau anggota kelompok sehingga anak tidak bekerja dengan teman baiknya atau teman tertentu saja. Jadi jangan membiarkan anak itu untuk mengerjakan sama dia aja. Jadi harus sama yang lain juga, berinteraksi terhadap yang lain juga. Yang selanjutnya, berkelilinglah dalam kelas membantu siswa dalam memantau kemajuan mereka. Jadi seorang guru mengelilingi kelas dari siswa satu ke satunya untuk memantau kemajuan siswa tersebut. Yang selanjutnya atau yang ke-8, berilah banyak pengulangan dan latihan. Itu agar kita tuh bisa tahu anak sudah semaju mana sih memahami hal tersebut yang kita ajarkan. Tugas guru EYL yang selanjutnya atau yang ke-9 yaitu izinkan siswa berpindah tempat terutama pada waktu permainan dan bernyanyi. Jadi guru mengizinkan nih siswa berpindah-pindah dari depan ke belakang atau ke mana-mana ke teman-temannya. Yang selanjutnya atau yang ke-10 yaitu gunakan media yang tepat terutama pada waktu permainan dan bernyanyi. Jadi misal main apa, nah itu tuh sesuai antara permainan, kegiatan permainannya dan medianya. Dan selanjutnya yang ke-11 yaitu susunlah segala sesuatunya secara seksama sehingga di dalam langkah tahu apa yang harus dikerjakan selanjutnya. Jadi guru menyusun segala sesuatunya tuh secara seksama, maksudnya ituin bener-bener gitu loh. Jadi tahu apa yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan selanjutnya. Yang terakhir yaitu atau yang ke-12 yaitu buatlah pembelajaran bahasa Inggris sebagai kegiatan yang menyenangkan. Jadi nggak dibikin buat seperti permainan. Jadi pembelajarannya tuh nggak membosankan, nggak bikin anak suntuk kayak gitu. Sebisa mungkin membuat pembelajaran itu sangat menyenangkan agar anak juga mudah paham. Okay, class, that's the presentation for our group. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.